Ketok pintu, ketok hati, ketok pikiran kita untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum. Riwayat karir atau kisah hidupnya Kang Z, sedikit aja Kang Z ceritain. Kan tidak semua orang punya kesempatan menjadi seorang top banker, sebagai ketua MES, dengan berbagai macam, itu adalah prestasi. Ini akan menjadi inspirasi buat generasi muda. Ceritakan Kang Jay sedikit, Kang Jay. Itu sebenarnya bukan inspiring ya, itu semua jalan yang setelah saya lalui sebetulnya gitu. Ya. Jadi kan semua orang itu pasti punya jalannya masing-masing kan, aja kan. Kebetulan saya di Garut kan sebetulnya. Saya asli Asgar. Asli Garut. Lahir di Garut. Ya. SD, SMP saya tidak melalui, karena pinter saya tidak melalui TK kan. Luar biasa. akselerasi TK anu diliwat ya kan. TK lewat. Jadi saya SD, SMP, SMA di Garut. Di Garut. SD-nya SD Budi Asih, SMP Cilawu Garut, SMA Muhammadiyah gitu. Langsung lah ke Bandung. Masuk Bandung. Pengen kuliah gitu kan ceritanya. Karena kalau di kampung tuh kan jarang yang kuliah tuh. Ya. Kebetulan ini yang paling bagi saya tuh orang tua nih, support, yang namanya Bapak almarhum support, anak mah kudu sekolah. Jadi peran orang tua itu luar biasa ya Kang ya. Pasti. Terus kita juga berbakti sama ini. Terus uang nggak ada, anak banyak, saya adanya 6 kan. Waduh. Kakak 1, tapi kan yang penting ada niat tuh. Aya kahayang bahasa Sunda. Aya kahayang, kedua aya kawani gitu kan. Wani ke Bandung gitu kan. Istilahnya teh kan ku keyeng tang tu parang. Mun keyeng parang. Yang penting kita punya niat. Kalau sekarang kan kalau punya cita-cita tulis kan. Makanya disontek oleh anak saya. Pon di WA ke saya. Gini. Jadi yang penting ada kehayang, cita-cita. Nah, kebetulan di Bandung berproses lah di Bandung juga. Langsung di Bandung kuliah saya di Pasundan Teknik Industri. Lanjut saya juga pernah kerja ya, nganggur dulu kan, nggak gampang juga, jangan dianggap success story, harusnya kegagalan story juga. Jadi sambil kuliah dulu saya jualan ini kan, jualan cuanki itu tingkat 1 tuh. Waduh. Jadi ngumpet tuh kalau di kampus saya tuh kalau ada si tim saya jualan, jangan tong nanyanya, diancam awas menanya gitu. Ari era mah ayahnya kan. Loh itu kan muda mah begitu. Sekarang nggak ada kan ke era mah. Nah gitu kan. Jadi selama itu berproses terus kuliah, pas sudah kuliah beres juga nggak gampang juga hidup itu. Jadi itu pelajaran ya. Tapi yang penting bersyukur sekarang. Terus kuliah beres, nganggur 2 tahun. Kebayang kamu kuliah sampai 2 tahun ya. 2 tahun. Pas 2 tahun nganggur dapat kerja lah. Jadi kita tes 3. Saya pernah wamil kan, angkatan udara, tes hampir final. Terus BJB Bang Jabar, terus DEPKE. Yang cerita menarik, BJB keterima, semua keterima. Wamil kita itu dulu lah, mundurkan diri. Kan nggak mungkin orang kecil masuk wamil angkatan udara lagi kan. Nah saat itu langsung saya ngambil BJB, tapi ke DP tes terus kan? Tes terus. Karena bapak saya bapak pengen anak ke Jakarta. Ada kan? Orang tuh punya keinginan biasa. Punya keinginan. Tapi pas sudah lulus DEPKE dari BJB, dulu Bang Jabar, saya mengundurkan diri. Pas sudah mengundurkan diri, langsung kan ke DEPKE. Tapi memang rezekinya nggak harus di DEPKE. Itu saya udah kerja kan sebulan, udah capek ya calon pegawai negeri. BJB ada harus minta ganti rugi. Nah, saat itu berpikir kan, uang nggak ada ganti rugi. Uang gaji kan cuma 300 kurang 225. Ganti rugi 7,5 juta dari mana? Akhirnya udahlah balik lagi ke BJB. Memang rezekinya harus di BJB. Jadi saya bukan menghinakan BJB, memang alurnya begitu. Tapi cita-cita pengen sekolah. Saya geber sekolah sambil. Sekedap Kang, eta Mas waktu zaman itu bobogohan teu Kang teh? Nah, iya tuh bobogohan. Ayahnya bobogohan banyak. Sugante mengejar karir, lamar kesini lulus kuliah kan, cepat dan sebagainya. Itu bobogohan. Teman dekat tengahnya masih ada kan, bohong. Kita tuh akan terbuka dengan orang lain. Ya. Biasanya kalau ke orang tua, ke kakak, apalagi ke adik, kita jaga wibawa aja kan. So, sarua kan kabogohan loba kan gitu. Jadi
berproses, tapi keinginan itu Kang, pengen sekolah dulu, pengen sekolah keluar negeri nggak bisa. Udahlah ke Unpad daftar S2. Karena BJB sangat enggak, belum akomodir. ada. Dulu belum ya. Belum. Tapi udah ada yang S2. Harus biaya sendiri. Tapi memang itu tempat memang rezekinya. Saya daftar sendiri ke Unpad, tapi disupport. Para senior saat itu support. Langsung S3. Bahkan ada yang naik, kenapa harus S3 bukan dosen? Bagi saya penting S3 aja lanjut, beres. Jadi umur muda udah S3 muda. Karena gak ada yang nyuruh lagi kan. Iya, betul. Udah beres, ya baru kita kerja keras. BJB makanya saya BJB itu rumah saya lah. Karena jujur aja saya nikah uangnya lewat BJB. Terus saya sekolah dari BJB. Rezekinya memang dari situ. Jadi mau tidak mau saya harus mengabdi ke BJB. Dan Akang di BJB ini karirnya cukup baik ya, sehingga terakhir jadi direktur ya Kang ya? Ya bukan baik lah. Jalannya harus begitu. Jadi Allah mungkin memberikan rezeki bagi saya untuk sekilas waktu itu. Tapi saat itu kan perbankan lagi gejolak-gejolaknya ini. 98 ya kan perbankan juga krisis moneter kita akhirnya harus bergerak kan gitu, sampai JBM cabang 2 kali, terus direksi 1 periode. Saya di umur 40-an ya di direksi 41 45 beres. Ya udah pensiun di 45. Jadi masih bisa bobogohan kan ya kan. Inspirasi buat yang muda dengan ketekunan Kang Zey. Kang Zey di usia muda sudah menjadi seorang direktur bank besar BPD ya, Bank Pembangunan Daerah, luar biasa, itu sangat menginspirasi. Tapi ini Kang, sebetulnya bukan kita yang bagus, bukan saya yang bagus. Menurut saya apa? Doa orang sekitar. Doa orang sekitar. Pertama doa orang tua. Kan kita kayak ini peran orang tua, pastikan ngedoanya pasti yang tinggi kita. Akan ke anak bagaimana? Saya yakin itu orang tua, bukan saya cerdas. Orang tua, terus teman-teman sekitar itu pasti mendoakan. Gitu. Nah, jadi sekarang Akang kan sudah tidak aktif lagi di perbankan, tapi sekarang masih kegiatannya seputar perbankan juga, kegiatan lainnya sekarang. Ini yang ini ya. Tahun 2015 itu Kang Dit, kan saya Maret itu udahlah. Jadi saya nggak bakal di perbankan lagi, udahlah gitu ya mau. Kalau di luar itu perbankan, tapi kan takdir sekarang takdir dulu, nasib nggak begitu kan. Jadi rencana saat itu saya pengen bikin usaha kan gaya kan, karena saya dulu bunga cuanki, jadi di otak saya itu bahagia kalau punya kuliner kan. Makanya saya bikin rumah makan Sunda 2, kafe 2, gaya kan, Maeta Cafe itu. Gaya. Tapi tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Tidak gampang. Tapi bagi saya itu nggak pernah menyesal. Tapi itu sekolah saya. Jadi saya hafal ngurus orang yang langsung. Kalau di bank dulu karena perusahaannya bukan milik kita secara langsung, kerugian itu nggak terasa. Kalau ini kerasa banget. Jadi pas itu kerasa, saya cuma bertahan, bukan berarti jalan terus kan. Sampai sekarang baru satu masih ada. Tapi pas di perjalanan berapa bulan keluar dari BJB, ada tawaran, ada BPR yang lagi, saya pernah terucap sebetulnya dulu, saya pengen punya BPR, tapi pokok deh gitu, kapan bicara tuh. Akhirnya ada tawaran BPR yang lagi bermasalah, ya udahlah kita ambil alih. Ucapan tapi, itu doa ya. Pengen punya BPR, bisa minta 100% semuanya, nggak bisa. Dia mau jualnya sebagai 100%. 100%. Saya dengan Sari kan, Sari itu tim saya, tim loyal saya. Ya udah dia cuma 5%, saya bilang, tapi saya yang itunya PSP-nya. Saya ambil aja. Saya ingin mencoba dengan susunan direksi tetap kan. Cuma pemegang saham baru bisa berubah. Tapi saya rubah budayanya. Namanya dulu Lexi, saya rubah call name-nya jadi BPR LPM. Logo rubah. Ide-ide saya masukkan. Tapi saat itu memang saya intent kan. Terus kantor cabang saya pindahin ke jalan ini Gurame, jalan Gurame itu pertama. Terus di Purwakarta, terus sekarang di jalan-jalan udah ada 3 cabang. Tapi saya intent tiap minggu tuh suka ngobrol gitu, ngobrol aja, bukan sebagai pemegang saham, sebagai partner aja. Saya dibayar karena pengalaman. Tiap minggu itu hasilnya bagus kan, kalau dengan orang silaturahmi dekat itu tiap minggu ya. Kalau saya kan tidak semuanya.
dengan intent kita silaturahmi itu hasilnya kelihatan kan? Kelihatan ya. Nah, 2018 itu bagus sampai 2000 dari kredit 11 miliar menjadi 28 miliar. Meningkat terus. 2019 saya nggak aktif lagi gitu. Jadi tapi naiknya 11 miliar kan. Nah, 2019 karena direksi yang lama mengundurkan diri karena dia bekerja di bank lain di institusi keuangan, akhirnya saya ganti. Saya bondol mantan, ini bukan mantan lah, teman-teman yang DBJB yang level di tengah untuk jadi pimpinan. 2019 awal. Ya, tapi saya belum nggak karena KPM juga kan, ya, terbatas. Saya nggak ada intent dengan mereka, ya, dengan teman-teman di bawah. Bukan eksekutif ya. Akhirnya naiknya cuma 1 miliar juga, jadi 29. Tapi baru 3 bulan ini kan kita bikin karena Zoom yang gitu bikin intent aja. Jadi anggap saya konsultan, membimbing mereka. Saya tidak intervensi. Kalau kan saya ngobrolnya untuk kebaikan, bukan untuk harus begini enggak. Sekarang udah cepat juga. Sekarang kredit udah hampir 33, berarti naik udah hampir 3 miliar tahun ini kan, berarti cepat. Jadi Kang J ini dulu gitu, pegawai bank, sekarang pemilik bank. Wah, ya bukan pemilik kan, ya. Nah, ya, Kang, gitu. Saat ini kan Akang juga sebagai ketua MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah ya, Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kalau MES itu ada di pusat, ada di Jawa Barat. Akang sebagai Kang, MES itu sebetulnya apa? Ormas atau apa atau apalah? Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau kata syariah kan udah tahu ya pasti ya. Jadi Masyarakat Ekonomi Syariah. Tapi selama ini yang namanya syariah itu selalu dianggap bank gitu ya. Padahal bagaimanapun masyarakat ekonomi syariah, bagaimana kita memasyarakatkan ekonomi syariah, bukan hanya bank ya, bukan hanya bank dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, gitu bolak-balik kan gitu. Jadi saya sebetulnya nggak sengaja juga, kan jalurnya harus begitu. Ada Parukmana nih, salah satu Inohong MES lah, Parukmana Bauce dulu menawarkan MES kan agak pakem dulu kan baru-baru kan ya, karena baru tawarin saya kan senang organisasi dulu kan di HMI saya pernah kan terus kegiatan terus di BJB saya bikin serikat karyawan untuk yang kita bukan untuknya untuk baik-baik, organisasi itu bagi saya itu penting kan, di kampus jadi senat gitu kan ya, banyak silaturahmi sebagai ladang amal ya. Jadi pas ditawarin ya udah saya ambil. Tapi saat itu baru ada di Jawa Barat tuh hanya beberapa daerah, paling 4 itu, Garut, Bandung juga belum ada saat itu, hanya tertentu. Makanya saya pas masuk ke MES, ya udahlah kita targetnya bikin ini setiap kabupaten ada MES. Ya. Periode 1, kedua pasti berhenti, tapi saya diangkat kembali kan periode ketiga terakhir mungkin sekarang. Sama dengan Pak Mulaiman Hadad kan ketua di pusat dulu 3 periode. Ya ini detik-detik terakhir, tapi kan saya pengen cita-citanya sebelum berakhir itu semua di daerah ada. Kita dakwah bagaimana ekonomi secara syariah, gitu Jadi kalau di syariah saya tidak ada kartu anggota nih, jadi semua orang bisa lah mengaku. Saya dari MES nggak apa-apa. Yang penting bagaimana dakwah ini tersampaikan, bagaimana pola ekonomi yang berpola syariah, gitu. Bukan hanya bank kan. Pasar syariah, terus apa ini tuh properti yang syariah, rumah yang syariah lah gitu. Nah gitu kan. Itu sebetulnya mungkin begini Kang. Jadi sekarang kan banyak syariah sedang booming, termasuk sebetulnya di Inggris juga. Nah sebetulnya apa yang membedakan dari syariah itu dengan non syariah, atau ada juga orang yang bilang bank konvensional gitu. Konvensional dibilanginnya ya. Bank ya. Sebetulnya apa perbedaannya gitu? Udah tahu kan bedanya? Nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu, saya juga lihat dari ya sebetulnya polanya saja. Jadi menurut ada ininya Kang, dasarnya. Kalau kita harus ilmiah juga. Dasarnya ada di POJK. Bank tuh ada 2, satu yang konvensional, satu yang pola syariah. Nah, itu juga 2 nantinya. Perbankan tuh ada perbankan, ada bank, ada BPR. Bank tuh ada bank umum yang konvensionalnya, ada bank berpola syariah. BPR juga, BPR yang umum dan BPR yang syariah. Itu nggak cukup di OJK nih di bawahnya. Kalau dulu kan Bank Indonesia, sekarang OJK.
Itu aja, hanya polanya saja, Kang. Jadi ini polanya konvensional, ini pola syariah. Ya. Contohnya apa? Perbankan tuh yang pola syariah, pola konvensional nggak syariah. Ya bedanya paling yang umum ya. Umum. Kalau kan bank juga Ya, pasti pengalaman. Ini sebenarnya harus nerangin. Ini narasumber sekarang. Balikan ya. Jadi kalau yang umum kan bunga. Kalau bunga tuh kan perusahaan itu mau untung mau rugi, harus bayar ya bunga. Harus bayar bunga aja kesepakatan kan. Tapi kalau di syariah itu namanya bagi hasil. Bagi hasil. Itu tergantung bagaimana akad barangnya. Jadi gitu. akad sebetulnya, jadi akad lah yang membedakan syariah dengan non syariah ya. Dan yakin ke depan syariah akan menggelinding nama tadi sebutkan kan di Eropa yang masyarakatnya non muslim. Ya. Sekarang kan banyak. Ya, jadi dan syariah itu bukan hanya untuk umat muslim saja. Kan? Betul. Umat manusia. Ya, itu bisa kalau bisnisnya berakad baik, komitmen mau untung mau rugi, itu lillahi ta'ala. Ya. Apalagi kita muslim, Betul. targetnya kan ingin yang lebih baik gitu kan. Nah, Kang, jadi ini sekarang kan lagi berkembang juga ada berita bahwa seorang pengusaha besar itu menyatakan bahwa dia merasa dirugikan lah ya, atau bahasanya dia itu dizolimi katanya oleh bank syariah. Bagaimana menurut Akang? Kalau saya melihatnya, saya dengar lah ya. Ya. Jadi itu karena sesaat aja perkataan seorang Ya. debitur lah kalau dalam Ya. kita aja kalau berdua, Kang udah komitmen gini, padahal saya nggak baca mungkin ya itunya. Bisa itu jadi. mungkin kehilapan, tapi menurut saya wajar aja orang. Tapi cuma kan muncul di beritanya seolah menyalahkan syariah kan gitu kan. Jadi sebetulnya mungkin ada komitmen tertentu, mungkin ini saya juga mungkin belum terbaca, atau memang pas waktu negosiasi tidak ada negosiasi, contoh mau direstruk atau mau dibayar, dilunasi atau mengajukan kembali dari suatu atau faktor apapun, mungkin yang belum cocok, mungkin cara penyampaian atau yang lain. Tapi hasilnya saya baca di koran itu udah clear kan, kesalahpahaman betul, itu. Tapi minimal nggak apa-apa waktu itu ada itu kan. Apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya bagi semua pihak. Betul. Ekonomi syariah kan perbankan syariah kan muncul. Jadi muncul. Kan? Jadi orang pengen nanya, kan, jadi pengen tahu ya. Ya itulah syariah. Jadi syariah tuh minimal kalaupun rugi bareng, ya minimal ada mitigasi lah. Kalau mitigasi juga bersama-sama berbagi gitu. Ya, alhamdulillah. Dan ini juga diawasi OJK lah. Iya. Kalau saya termasuk orang yang kakinya OJK dari dulu. Pikir OJK lah. Karena selama ada OJK, yakin OJK ingin yang terbaik untuk perbankan, baik konvensional maupun syariah. Gitu. Apalagi saya tadi BPR saya masih konvensional, tapi mau rubah ke syariah, insya Allah. Insya Allah, amin. Ya, jadi mungkin hanya kesalahpahaman saja ya, Kang Jaya. Kesalahpahaman dari pengusaha itu dan dia keburu panik sehingga tapi udah clear ya, alhamdulillah. Baik Kang. Nah, kemudian Kang, dari tadi kan Akang membicarakan tentang kegiatan Akang tadi. Juga sekarang ini kalau saya tidak salah, Akang juga sekarang punya apa? Kries ya apa? Kries ya apa? Coba ceritakan Kang, apa itu Kang? ABG itu yang harus masuk ke Kries. Jadi saya kan orangnya senang banyak berorganisasi nih. Makanya saya bikin apa gitu pas keluar. Sebelum keluar nih, karena tahu berapa Januari 2000 atau akhir Desember 2014 ya, saya bikin Kries. Organisasi, bikinnya 2. Singkatan itu ya, Kreatif Indonesia Emas. Kreatif Indonesia Jadi Emas. yang namanya usaha-usaha saya support by Kries. Itu pasti support itu Kries itu adalah lembaga organisasi kebersamaan. Riliungan lah, berembung. Jadi Akang bisnis tulisannya support by Kries. Kan nggak pakai tulisan. Kita saling bantu, dari bantu marketing, atau setupnya, atau tukang bakso bagaimana sih ingin jualan bakso yang kampung, bakso urat, bakso itu kan dengan berembuk tuh kan. Caranya bisa daftar atau gimana nanti? Bisa daftar, bisa komunikasi. Jadi kita tidak mengikat harus daftar. Ada websitenya atau aplikasi atau apa? Kalau zaman milenial ini kan gampang saja kan, jika di Google itu bisa dicari dan masuk, kita bisa berembuk kan.
Jadi kalau ada lembaga kan bagus. Itu satu lembaga organisasi. Saya foundernya kan. Jadi kalau nulis dimanapun, Jana Arifin founder Kries. BPR LPM support by Kries. Rumah makan apa support by Kries. Bahkan sekarang saya lagi partner dengan ini Ulen Bandung yang namanya Pentolata dulu kemarin ada. Di bawahnya mereka support by Kries. Itu kan semua orang bisa mengakui itu kan. Termasuk dananya bukan enggak nih yang disupport nih. Enggak, kalau dananya ke BPR. Dana normal aja kan. Jadi kita tidak, karena kalau udah nepotisme itu salah juga kan. Dibebasin aja. Bebas dana. aja. Apalagi sekarang untuk dana nih para sahabat kan sekarang selain perbankan tuh ada ini kan, crowdfunding. Nah, gitu kan. Bisnis bareng, investasi bareng, usahanya berbagi. Apalagi sekarang zaman milenial ada yang nanya aplikasi kan, banyak sekarang kan. Kalau cuma perlu 100 ribu, 2 juta, 3 juta, ada banyak aplikasi yang bersama-sama. Nah dengan satu Kries organisasi, satu lagi ada Kries yayasan kan. Yayasan. Bidang pendidikan gitu kan. Saya siapkan aja dulu kalau saya nyiapin. Terus kalau PT-nya PT Kisah Kreatif Indonesia 1. Kisah konsulting gitu, Kisah public training itu ada di situ. Jadi makanya saya mau bikin ini sekarang dengan teman-teman di situ kan banyak ABG gini nih, bikin aplikasi. Sekarang lagi disiapkan, contohnya kan pakai Zoom nih. Saya punya aplikasi Kisah Camp itu free. Kan kalau itu kan kalau gratis kan banyak, kalau itu terbatas kalau yang lain kan. Kalau ini silahkan aja Pak. Waduh. Mau ngajar apa. Ini energi gitu berlebihan dari seorang Kang Zey. Jadi kan itu bikin semua segala rupa dibikin ya. Sama Kang Zey ya. Naon we pokoknya namanya support by Jian pokoknya nama. Nah, sekarang juga lagi nyiapin, saya bikin aplikasi namanya Kisah Camp. Bukan Kisah Camp, Kisah Pay. Ingin mencoba dengan teman-teman yang anak-anak muda nih. Kan saya masih muda nih. Jadi bareng-bareng ini bikin aja, kita daftar, dia tahu daftar ke Play Store, daftar ke PP Store bagaimana, jadi tahu. Jadi hari-hari itu nggak jauh dari gadget kan gitu. Ya, luar biasa. Jadi energi yang berlebihan disalurkan, bikin ini bikin itu. Semua. Kita doakan mudah-mudahan berkembang ya. Amin. Jadi kita memang harus selalu kreatif. Kang, hobinya apa Kang? Akang dari sejak muda sampai sekarang ada yang terus hobinya dijalankan atau yang baru saja hobinya jalan? Hobinya apa Kang? Naon ya? Yang namanya di kampung ya dulu kan kalau saya paling suka dari dulu rumah tuh luas kan, di kampung luas wayanya. Lega gitu nya. Lega gitu. Nah, saya waktu SMA nih. SMP. Hobi saya tuh ini Kang ngukut tuh kelinci, anjing. Itu anjing sampai punya 17. Waduh. Terus angsa. Anjingnya kayak anjingnya anjing kampung atau golden retriever anjing kampung. Lepas, tapi bener anjing saja hewan kalau kita dipelihara itu nurut kan. Kedengar suara kita tuh, hei, langsung berhenti. Nah, itu 17. Kalau dia pergi, kalau dulu kan rumah saya kan di atas gitu. Kalau ke air itu kan ke bawah tuh. Ke danau jauh lah di bawah lah. Itu daerah mana Kang tadi? Ngamplang. Garut. Nah, itu hobi itu ngukutnya beternak. Tapi bukan untuk cari uang, hobi aja. Hobi. Segala pokoknya ada aja. Domba ya domba. Ayalah domba pasti. Tapi tidak langgeng hobi itu, tidak. Nah, SMA hobi saya apa? Merakit ini radio kan dulu radio transistor. FM AM kan. Jadi ngerakit itu asal pang juara kan. Elektronik. Iya. Aduh, hari saya mah kabur wae. Lain kabur wae nuju SMA teh. Kabur lah eta. Jadi kalau ngerakit itu kan ada tools itu. Kita beli padahal kita nggak ada ilmunya. Cuma ngerakit, beli transistor, beli boga duit setik nyicil. Kan itu udah ada CB-nya. Di solder kan gitu. Pakai terakhir beli speaker pas dengar tuh, aduh nih asa bahagia. Itu hobinya gitu. Tapi itu hilang lagi. Jadi hobi itu memang, tapi harus digeluti karena refreshing lah. Hobi bagi saya tuh refreshing. Nah, dunia internet kan muncul tuh. Nah, saya senang di internet kan. Tapi nggak nguasai itu, penting. Saya tahu nggak website sekarang punya di atas 40 domain. Sahate. Saya punya 40 domain website. Lebih malah.
jaynalarifin.com dulu ya, Jainal Arifin ID, Jainal Arifin sendiri.com, terus infoanyar.com. Ini saya punya ini juga portal ya. Portal. Dari jabar.com, untuk jabar.com, Detiek loh Detik bikin Detiek. Terus hellobandung.com. Aduh, luar seneng biasa. aja karena bikin kan sekarang kalau bikin tuh nggak selalu harus jago itu. Iya. Pakai apa? Aplikasi itu gampang sekarang tuh kan. WordPress kan udah jadi gitu. Ya. Sampai sekarang saya bikin contohnya apa bikin aja. Jadi jadi hobi itu juga harus mengikuti zaman ya Kang ya, Tapi jangan hobi ketinggalan itu, ya. Tapi hobi bisa di aplikasi. Contoh gini, saya waktu beli BPR kan nggak ada websitenya. Ya. Bikin BPR kok ID, oleh kita diedit kahayang orang lah gitu kasarnya. Itu bisa dikemas, jadi branding juga kan. Contoh saya sekarang lagi bikin nih yang namanya di BPR. Saya bikin namanya kreditbaru.com kayak aplikasi, tapi itu cuma bukan aplikasi bebas, tetap aja semi aplikasi. Gitu, ya. Itu hobi kan. Jadi sampai sekarang tuh kalau akan nge-WA jarang dia bukan apa siapa sih lagi ngedit gitu. Jadi nah sekarang baru nih hobi itu bikin ini podcast. Podcast apa Akang teh? J-Channel. Jadi hobi begini-begini lah ya, teman. Seperti gini, kan ya. Sekarang itu kalau bikin begini kan nggak perlu ada orang juga kan. Iya. Klik aja sendiri. Klik sendiri. Edit sendiri langsung masuk komputer jadi. Ya, tujuannya adalah ada jejak digital dari Kang Jay tentang edukasi ya Kang ya. Kan gini, kalau saya aja tidak tahu keturunan berapa lupa gitu. Tapi minimal gini. Apa tadi bicarakan bagaimana kita apa yang dilakukan bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti gini lah. Ya. Kang Didit gaji 10 juta untuk diri sendiri. Milih mana gaji 10 juta kerja dengan tiap bulan, mending dapat usaha dapat 10 juta tapi banyak orang dapat nafkah dari situ. Beda kan nilainya. Mungkin memang kepuasan loba kan, di samping jangan puas dulu. Pas gajian buat duit gitu kan. Kalir ge loba. Minimal kita bisa bermanfaat. Nah, dengan ada podcast ini, saya bicara, model ini pesan kan, bukan pesan minimal ke keluarga saya dulu aja. Minimal lah jadi orang baik, jadi positif pikiran. Yang penting dari kita dulu. Ya. Kita baik aja. So, batur bukan urusan kita. Kalau orang lain terbaik ke kita bukan urusan kita lagi. Bukan urusan kita lagi. Lepas kita nggak ada pertanggungjawaban. Ya. Selama kita positif pikiran, orang mau jelek mau yang penting kita berharap orang baik ke kita. Tapi kalau selama yang penting kita baik aja, positif pikiran. Kalau kita mengharapkan orang baik ke kita sakit. Tapi kita baik aja. Jangan mengharapkan, kan searah Pak. Cinta yang tulus searah. Luar biasa, cinta yang tulus. Hobi naon deui Kang selain itu, selain internet tadi? Olahraga. Hari otomotif enggak? Otomotif. Nah, saya beda pendapat. Otomotif itu kalau gini, ada teman saya kalau otomotif nyuci harus sendiri katanya bahagia. Terus burung ya bahagia. Kalau saya mah nggak pernah ngukut gitu ya, ternak burung. Kalau ngasih makan malas gitu. Malas. Ya. Jadi seneng tapi nggak mau ngurus. Itu kan beda. Orang lain kalau nyuci katanya mobil itu bahagia. Kalau saya mah malas nyuci mobil. Prinsip saya ngapain? Udah aja ke tukangnya. Ayah tukang nanya. Kalau hobi yang sekarang tuh kan gini. Badan saya pernah kan kemarin 78 nih. Berat kan kaget saya di normal 70 normalnya. Istri saya ngetes dia nih stensi 107 kan kaget saya. Saya tahu nih berat badan. Saya hanya treadmill. Dia diimbangi dengan puasa itu kan mengurangi. Yang penting apapun badan besar atau penyakit dari makanan, asupan. Selama asupannya kita terbatas dan baik, air minum. Jadi sekarang hobinya pagi treadmill kan. Treadmill. Kemarin dipaksa oleh saya sepedahan di komplek gitu aja palingan. Cari keringat lah ya. Ya yang penting kita hobinya kumpul keluarga lah. Pasti semua itu Itu aja nggak ada kegiatan lagi kan sekarang. Luar biasa. Gabung lah nanti di Kis J Channel dan Kisah TV. Ya, mudah-mudahan. Kang, yang tadi ya pengusaha besar tadi mengenai Bank Syariah. Mungkin Akang juga perlu menjelaskan ya kepada yang menonton channel ini bahwa ekonomi syariah itu jangan sampai dianggap kurang baik. Tolong Kang jelaskan supaya ada pencerahan bahwa ekonomi syariah itu memang baik
makanya berkembang termasuk di Eropa. Silakan Kang. Kalau menurut saya ekonomi syariah itu sebagai solusi, bukan jadi beban. Itu aja ambilnya. Dengan syariah itu solusi dan berkeadilan ya. Ya kan keadilan tadi. Keadilan. Seperti ginilah. Kalau saya konsepnya kalau bilang ke teman-teman yang ya anak saya lah kalau bilang begini. Kalau kita bikin usaha bareng, tapi nyimpennya saham kan, berkeadilan nggak? Berkeadilan. Kalau untung dapat dividennya gede, semakin gede itu berkeadilan. Saya conteknya itu aja nyimpen saham. Ya. Saham itu saham itu berkeadilan, tapi tetap berprosesnya yang pengurusnya mereka harus amanah gitu. Jadi, nah dengan syariah itu adil, keadilan. Terus alurnya jelas, sebagai tujuannya jelas. Ingin hasilnya kan gini. Pernah belajar dulu kan, transformasi kan. Ada input, raw materialnya apa, diproses transformasi, outputnya apa. Kalau raw materialnya bahan bakunya bagus, diprosesnya bagus, hasilnya bagus nggak dijamin. Raw materialnya jelek, prosesnya jelek, apalagi gitu. Raw materialnya bagus saja, kalau diprosesnya tidak baik hasil. Dan kita juga tidak menutup orang yang berprinsip kompeten, kan sekarang kita juga jangan terlalu ini. Ya kompetisinya jalan. Kita seperti tadi akan bicara tentang BSI ya. Saya kan dulu yang naik perkembangan katanya perbankan syariah terkecil di 6%. Saya pernah berkomentar bukan hanya masyarakat, stakeholder, pemerintah kemudian sekarang terbukti kan bagaimana pemerintah peduli menggabungkan bank-bank syariah yang himbara itu disatukan BSI. Wah, top. Nah, saya ucapkan terima kasih Pak Erick Thohir, Pak Jokowi, top menurut saya. Itu juga yang mau saya tanyakan. Bank-bank syariah bergabung, bank-bank syariah milik negara, BUMN, bergabung di dalam BSI, namanya Bank Syariah Indonesia ya Kang ya? Betul. Nah, pandangan Akang apa mengenai itu? Ya, tadi disebutkan. Saya udah terima kasih kan Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin. Terus Pak Erick Thohir kan dia yang membidangi di bawah BUMN kan. BUMN. Kalau tidak ada keinginan, kepedulian pemerintah, jadi nggak? Enggak ya. Nah, ini ada kemauan. Jadi ada political will apresiasi. Saya betul. Sebagai komunitas ya, sebagai Mes Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih karena walaupun saya tidak langsung saya tidak kenal, saya bukan di sini, tapi minimal ada nilai. Bahkan Pak Erick Thohir bilang bahwa pengen menjadikan bank syariah di Indonesia terbesar di dunia. Mungkin nggak mungkin. Kenapa? Satu, komunitas kita kan banyak di sini, masyarakat banyak, tinggal kemauan dan polanya. Tapi dalam berproses itu kan nggak gampang juga. Kita dukung apa yang apalagi sekarang Pak Erick Thohir sebagai ketua MES Indonesia. Ketua MES Indonesia. Jadi bukan kebetulan juga ya. Jadi effortnya lebih baik ya. Jadi semua harus kalau pengen suatu sistem jalan atau satu target jalan harus bersama-sama. Nggak bisa satu. Betul. Kang, jadi tadi kan kegiatan-kegiatan Akang makin banyak juga nih. Termasuk mungkin menulis ya Kang ya, menulis buku ya. Wah, ini luar biasa nih. Hobi karena terpaksa. Judulnya Marketing Management, pengantarnya Pak Reynold Kasali. Cerita Kang mengenai bagaimana hobi atau prestasi menulis ini Kang. Enggak, kalau buku tuh gini, sebetulnya kalau saya ada ide juga gini. Contoh, saya ditugaskan di Pelabuhan Ratu. Kalau ingin kita punya usaha di sini bagus, kan kita harus mencintai daerahnya. Maka saya bikin buku dengan tim juga kan, saya bikin ide bikin silabus. Ini waktu itu Aku dan Pelabuhan Ratu bikin tuh tahun 2008. Terbit bukunya ya? Terbit. Waduh. Saya bikin. Itu kan dibikin aja. Kenapa? Saya ingin memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi. Kenapa terilhami Aku dan Pelabuhan Ratu? Karena waktu saya menyusuri sore, habis kerja itu kan ada laut. Di Pelabuhan Ratu tuh ada sawah, kan jarang laut, ada gunung, Lagusa, laut, gunung, sawah kan. Romantis pisan euy Kang Jai teh romantis pisannya. Tujuannya ekonomi kan jalan kan. Di ekonomi jalan, bikin buku gitu. Saya ngomong tulis, kan buku tuh kan tulis, jangan udah pohon deui soal ngarang Pelabuhan Ratu. Terus tugaskan ke Cianjur.
bikin buku Cinta Cianjur. Waduh, benar-benar. Betul, tapi tetap itu bagaimana etos kerja di Cianjur. Orang Cianjur tuh bagus. Jadi kita yang baik-baiknya kan. Iya. Peduli, terus semangatnya kerja yang bagus, termasuk kolaborasi bikin buku. Jadi pas saya keluar dari Cianjur bekerja ada inilah ya dibaca atau tidak kan dulu. Iya. Ada nilai. Nah, kalau dulu kan Facebook belum ini kan. Iya. Nah, sampai sekarang kebetulan saya juga ngajar tadi di Universitas Sanggabuana, YPKP. YPKP, ya. Nah, mau tidak mau kan saya ngajar nih. Kan harus bikin makalah, bukan makalah apa, PowerPoint gitu kan. Bolak-balik terus saya sekarang diupload kan. Daripada enggak saya bikinin ini kan, dibikin dirancang aja, bikin dari silabus, bikin daftar isi, dibukukan pelan-pelan, dicek itunya apa, ini plagiat atau tidak. Kalau udah lolos, saya bikin cetak aja. Lumayan kan, kalau sekarang nyetak nggak selalu semua, beberapa dimasukin ke Play Store untuk dijual atau yang perlu bebas gitu. Itu salah satu. Ini mata kuliah marketing manajemen. Saya bingung harus ada ketemu ya udah ke Proprenal. Ini terima kasih Proprenal atas tulisan ini. Dan sekarang karena saya ngajar tentang bisnis, saya bukukan juga. Dan itu minimal gini kan, kalau saya udah nggak ada kenang-kenangan lah. Dan walaupun ada bisa bermanfaat, kebaca lah minimal. Itu kan jejaknya yang permanen. Soal kan? isi mah mau setuju atau tidak kan, orang betul. ilmiah tuh bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diuji. Betul. Kalau diuji bagus, kalau enggak ya perbaiki kembali. Jadi ilmu tuh gak bakal selesai. Sekarang bisnis, saya lagi bikin lagi. Pokoknya ada setiap bahan ajar saya buat aja. Ya kalau nggak dipakai kan mahasiswa, kan kita juga akan tua. Bukan tua, akan senior. Kita akan berganti. Terus perlu kita harus support anak-anak muda. Saya sama anak muda sekarang. Saya punya anak, punya adik. Nanti keturunan kita tidak tahu apa keumuran atau tidak. Ya ada jejak sejarah, ada di YouTube, suri ini. Yang penting hidup itu bermanfaat. Di penghujung obrolan kita closing statement Akang, terutama kepada baik generasi muda ataupun seumur-umur saya yang sudah asar dan maghrib, bagaimana sih mengisi waktu? Kan jangan pensiunan atau anak muda apalagi hanya diam berpangku tangan menunggu segala sesuatu. Closing statement Akang tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya kan? Bagi orang lain ya. Iya, betul. Yang pertama, kalau saya kita tuh tahu kan dulu ada planning kan, POAC itu kan ilmu dasar. Planning, organizing, actuating, controlling. Itu kan ilmu dasar kan. Ilmu dasar. Pakai itu pertama. Pakai itu ya. Yang kedua bergerak kan. Harus selalu bergerak. Seperti naik sepeda, kalau berhenti pasti jatuh. Contoh gini. Saya selalu diingat nih, Siti Hajar, dulu kan, Siti Hajar, Nabi Ibrahim, kekurangan air itu, ya kan? Kan kalau Allah berkehendak langsung kasih aja, tapi enggak, dia bergerak dulu, bolak-balik, itu bergerak kan? Rezeki ada di mana kan? Atau di sini. Jadi yang penting bagi semua itu bergerak aja. Selalu bergerak. Kalau mereka ujian mah ngapalkeun ngan ka subuh. Kalau itu baru pasrah. Berdoa, tawakal Allah lah yang seperti tadi cari air 7 bolak-balik jauh, tahu ada air di mana? Di kaki Nabi Ismail. Nah, jadi itu yang bikin saya apapun gerak aja, bergerak terus. Yang ketiga apa, positif pikiran kan? Batu belah curigaan gitu kan, jangan cuma mana gitu ya, gede amok gitu ya, biarin aja, kita ilmu tanah aja kayak santai gitu. Tapi lo menanu aja gelut lawan artinya kasarnya gitu. Wani jeung gelutna artinya gini, yang penting tadi positif pikiran, baik ke semua orang. Baik, dan pasti Allah tuh akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kan itu yang penting barokah kan. Betul, barokah. Betul. Itu ya Kang ya. Oke. Poin lah cukup. Luar biasa. Kang Zainal, Kang Zai berbincang-bincang dengan kita dengan sangat menarik. Ketok pintu, saksikan terus Cobra Channel. Hatur nuhun Akang. Sami-sami. Hatur nuhun. Ketok pintu.